Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Amma ba'du, kembali kita berjumpa pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi bab yang kedua, yaitu cabang-cabang iman, dan temanya adalah memenuhi janji. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum kita memaparkan materi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita melihat apa saja yang ingin dicapai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, serta dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu alam. Kedua, mempresentasikan tentang cabang-cabang iman. Ketiga, meyakini bahwa cabang-cabang iman keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Yang keempat, membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, jujur, peduli, sosial, ramah, konsisten, cinta damai, rasa ingin tahu, dan pembelajaran sepanjang hayat. Indikatornya, yang pertama, mengidentifikasi 3 rukun dinul Islam, yaitu Islam, iman, Islam, ihsan dengan benar. Kedua, menjelaskan cabang-cabang iman dengan benar. Tiga, mengidentifikasi bukti iman, yakni memenuhi janji. Keempat, menjelaskan pengertian pembagian dan balasan memenuhi janji. Lalu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyimak pembelajaran, siswa dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji dengan benar. Tiga, setelah berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji dengan jelas. Materi pembahasan kita pada hari ini antara lain tema-temanya adalah dari cabang-cabang iman. Yang pertama, memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Ketiga, memelihara lisan. Yang keempat, menutup aib orang lain. Sedangkan pada pembelajaran kita pada hari ini, kita hanya membahas dulu tentang memenuhi janji. Apa itu yang dinamakan memenuhi janji? Padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang kita dengar, yaitu akad, akidah, atau akad nikah. Menurut bahasa, akad artinya perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi, memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang beriman atau tidaknya. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Yang pertama, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam,
ke rumah mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami itu lengah terhadap ini. Kandungan surah Al-A'raf ayat 172 tersebut adalah kesaksian setiap insan terhadap Allah sebelum lahir ke dunia. Dari kesaksian tersebut, pada hakikatnya kita pernah berikrar untuk menuhankan Allah, tiada Tuhan selain Allah, berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak meminta kepada selainnya, dan berbagai konsekuensi lainnya. Yang kedua, janji kepada manusia. Janji kepada manusia ialah janji yang sudah disepakati, baik secara pribadi atau pihak lain. Melalui janji ini, reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya. Sulit sekali menumbuhkan kepercayaan jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai akibat janji yang tidak ditepati, maka pasti orang tersebut tidak akan melakukan kesepakatan-kesepakatan lagi dengan kita. Yang ketiga, manfaat memenuhi janji. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Ia kehendaki. Manfaat-manfaatnya, yang pertama, mendapatkan predikat sebagai muttaqin. Ali Imran ayat ke-72. Yang kedua, menjadi penyebab datangnya keberhasilan, keamanan, ketentraman, serta jauh dari pertikaian dan konflik. Ketiga, menghindarkan kita dari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik orang muslim atau non-muslim. Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Yang keempat, menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Al-Baqarah 40 dan Al-Maidah ayat ke-12. Demikian pemaparan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.